Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Fani. Jadi, saya Adista Maharani, perwakilan dari Himapesi UB Divisi Sosma dalam rangkaian Inspiring Story mengundang Kak Fani. Nah, Inspiring Story itu Kak Fani adalah rangkaian dari Sosma dengan cara mengundang orang-orang yang inspiratif dengan harapan nantinya cerita-cerita inspiratif tersebut bisa menginspirasi orang lain dan meningkatkan dirinya menjadi pribadi yang lebih baik gitu Kak Fani. Ya, sebelumnya apa kabar Kak di pagi hari yang mungkin tidak begitu baik setelah tadi ya? Iya, eh, alhamdulillah meskipun agak kaget. Alhamdulillah ya Kak ya. Oke, jadi eh, sebelumnya nih Kak Fani ini adalah pendiri dari Healthy Soul. Nah, kalau boleh tahu Kak, apa sih Healthy Soul itu Kak? Jadi Healthy Soul itu sebuah komunitas yang awalnya saya bentuk dengan remaja-remaja yang mempunyai permasalahan kesehatan mental tapi bisa keluar dari permasalahan mereka, jadi bisa menyelesaikan menjadi sehat mental gitu. Oh, jadi awalnya Kak Fani ini terinspirasi dari remaja-remaja yang bisa keluar dari masalahnya tersebut Kak ya? Iya, sebetulnya yang mempunyai ide awal bukan saya, tapi mereka yang memiliki permasalahan kesehatan mental di masa remajanya. Terus mereka karena sering berkonsultasi dengan saya, sering konseling dengan saya, mereka ingin membentuk gimana Kak kalau kita seperti komunitas biar semuanya itu tahu tentang kesehatan mental dan bisa sembuh seperti kita gitu. Jadinya saya setelah menyelesaikan sekolah, saya berkeinginan bagus sekali idenya ya. Akhirnya saya yuk kumpul semua remaja-remaja yang ingin tahu gimana sih kesehatan mental itu, gimana menyelesaikan kesehatan mental dan berbagi tentang informasi tentang kesehatan mental. Akhirnya saya mengajak beberapa teman-teman mereka yang itu ikut gabung. Wow, berarti sangat-sangat keren ini ya Kak Fani. Nah, setelah itu Kak, setelah didirikannya Healthy Soul ini, misi utamanya apa sih Kak? Misi dari kita itu sesuai dengan namanya Healthy Soul. Healthy Soul adalah sehat mental, sehat jiwa. Soul itu jiwa. Jadi misi dari kita khususnya kepada anak-anak dan remaja mempunyai misi bahwa anak-anak Indonesia atau remaja-remaja Indonesia itu kenal dengan kesehatan mental seperti itu. Jadi kita berbagi informasi kepada remaja yang banyak stigma-stigma yang salah tentang kesehatan mental, kita benahi gitu. Wow, berarti sangat mulia ya ini misi utamanya Kak. Nah, selanjutnya Kak, kan tadi kita udah tahu nih apa sih Healthy Soul, terus misi utamanya. Ini awal terbentuknya itu kapan sih Kak? Jadi disahkannya masih di bulan Juni tanggal 1, tepat di hari Pancasila, saya ingat sekali itu. Tapi kalau kita sering berdiskusi tentang nanti kita gimana, kita buat program apa, itu sudah awal tahun di bulan Februari. Berarti baru benar-benar resmi itu 1 Juni ya Kak ya, bertepatan dengan Hari Pancasila. Iya. Kalau boleh tahu, ada nggak sih Kak kesusahan waktu Kakak mau bikin komunitas ini Kak? Susahnya itu karena teman-teman kita di anggota Soul itu kan
kan masih anak SMA, anak-anak SMA yang masih berjuang nih untuk masuk kuliah, nanti masa depan mereka seperti apa gitu. Itu jadi komitmen mereka itu belum diprioritaskan ke healthy soul sekali. Jadi mereka itu kan masih belajar sekali ya, karena mereka masih SMA. Kebanyakan masih SMA, jadi mereka belum tahu nih bekerja secara tim itu seperti apa, membuat program itu seperti apa, itu masih dasar sekali. Jadi itu harus pelan-pelan sekali untuk bisa menaikkan komitmen mereka. Oh, tapi terlepas dari kesusahan itu, ternyata Kak Fani tetap berhasil ya Kak mendirikan komunitas ini sampai sekarang. Nah, kalau gitu Kak, dengan anak-anak yang masih SMA dan masih remaja itu, kegiatannya ngapain aja Kak di Healthy Soul ini? Untuk awal sekali yang dasar dulu itu karena mereka masih sibuk, yang masih aktif selalu yaitu membagikan informasi-informasi tentang kesehatan mental. Jadi di Healthy Soul itu ada kakak-kakak juga yang psikolog, tapi mereka di luar kota, luar pulau mungkin ya. Mereka di Makassar, ada yang di Lombok, ada juga yang di Sulawesi, pokoknya di daerah sana. Jadi kan kita jauh sekali, tapi mereka itu membimbing adik-adik yang kebanyakan ada di Jawa, ada di Malang, untuk ini yang bisa diinformasikan ke netizen ya, atau masyarakat luas kayak gitu. Ini yang harus diinformasikan, yang bisa diinformasikan yang benar, stigma yang benar tentang psikologi itu seperti ini. Jadi remaja itu kan kebanyakan membaca di sosial media tapi nggak paham tentang isinya. Jadi itu yang kita benarkan, tapi melalui anggota kita harus paham dulu tentang isinya, terus baru diinformasikan ke masyarakat luas gitu. Keren banget Kak untuk bisa ngasih tahu remaja tentang masalah mental, apalagi kan kayak mental tuh sangat dekat dengan kita gitu Kak ya. Iya. Nah, setelah Kakak mendirikan komunitas ini juga dengan kegiatan yang dilakukan, gimana sih Kak respon atau tanggapan dari orang-orang sekitar Kakak mengetahui hal ini Kak? Itu alhamdulillah sekali banyak remaja-remaja yang membaca informasi-informasi dari kita, khususnya yang di Twitter itu responnya sangat bagus. Dan ternyata setelah mengetahui orang-orang sangat mendukung dan kayak, ayo Kak Fani, kayak keren-keren, itu Kakak tambah senang pastinya dan tambah giat memotivasi Kakak untuk terus menjalankan komunitas ini ya Kak ya? Iya. Sebetulnya yang menambah semangat saya itu ketika teman-teman mau belajar tentang kesehatan mental. Mereka dasar sekali tahu tentang kesehatan mental. Mereka punya masalah terus datang atau istilahnya curhat di Healthy Soul kayak gitu tentang permasalahan mereka dan mau belajar tentang kesehatan mental. Setelah kita kasih informasi tentang kesehatan mental dan mereka harus memperbaiki dirinya biar sehat mental dan mereka berhasil, itulah yang menjadi semangat saya. Wow, berarti Kak Fani ini sangat-sangat senang ketika apa yang Kak Fani inginkan ke masyarakat itu berhasil terwujud ya Kak ya? Iya. Keren. Terus Kak, kan kami dari mahasiswa psikologi UB nih Kak, kalau boleh nggak sih Kak kasih tahu kami gimana sih cara biar bisa gabung ke komunitas ini Kak? Oke. Jadi untuk bisa gabung ke kita itu tidak susah. Kita masih membuka dan terbuka dengan teman yang mau belajar
tentang kesehatan mental, khususnya untuk membangun remaja dan anak-anak yang di Indonesia ini banyak sekali permasalahan kesehatan mental. Jadi kalau kemarin kita buka volunteer itu ada proses tahapan berbagai tahap, ada wawancara, ada seleksi administrasi. Tapi kalau sebetulnya kalau tidak ada open volunteer, kita sangat terbuka. Kak mau gabung, kita langsung saja menghubungi saya atau ada wakil saya namanya Kak Indah gitu. Bisa mengirimkan CV atau langsung saja ngomong, Kak saya mau gabung lewat DM di Instagram saya Healthy Soul boleh. Jadi cara untuk menjadi bagian dari komunitas ini ternyata sangat mudah ya Kak ya. Berarti hampir semua orang itu bisa dalam membantu Kakak untuk menyebarluaskan mengenai permasalahan mental ke masalah remaja ya Kak. Yeah. Nah Kak, kalau mau mengetahui lebih lanjut mengenai Healthy Soul itu bisa cek di mana sih Kak? Kita ada beberapa sosial media, ada di Instagram, khususnya yang paling aktif di Instagram karena awal mulanya kita berbagi informasi tentang kesehatan mental remaja dan anak itu di Instagram, itu di @healthysoul.host ya, @healthysoul.host. Yang lainnya sama, username-nya itu ada Twitter, ada di TikTok juga ada, terus ada juga di Facebook juga. Oh, jadi kalau mau menghubungi atau mau cari tahu lebih lanjut nih tentang Healthy Soul bisa ke sosial medianya Instagram, Twitter, itu namanya Healthy Soul House gitu ya Kak ya? Iya. Oke. Selanjutnya nih Kak, setelah saya nanya-nanya, ada nggak sih Kak pesan yang mau Kakak sampaikan khususnya kepada remaja yang memiliki masalah mental yang berhubungan dengan Healthy Soul gitu Kak? Iya, ini yang saya tunggu-tunggu sebetulnya. Untuk remaja saat ini itu yang dipentingkan adalah peka dengan sosialnya. Peka dengan sosial biar tidak menjadikan kesehatan mental yang mereka pahami atau mereka baca itu salah paham itu. Jadi yang kedua adalah menjadi remaja harus bisa melewati proses-proses dan tahapan kehidupan yang ada di tahapan psikologi ini ya. Jadi proses itu sangat penting untuk mereka bisa paham tentang sebenarnya kita itu sebagai remaja itu harus sehat mental nih untuk bisa menjadikan kita sukses seperti itu. Wow, ini pesannya bagus sekali ya Kak, apalagi kan saya masih terhitung sebagai remaja ya untuk peka terhadap sosial. Terima kasih banyak ya Kak untuk pesannya. Ada lagi nggak Kak pesan untuk teman-teman yang ingin membangun komunitas atau bergabung dengan Healthy Soul Kak? Oke. Nah, untuk bergabung ke Healthy Soul, bergabung saja, menghubungi saya. Tapi gini, pesan saya adalah berkomitmen. Berkomitmen itu sangat penting untuk membentuk seperti teman-teman semua ini. Ketika kita memiliki tujuan untuk misalnya untuk berbagi kesehatan mental di remaja, kita harus komitmen sampai tujuan kita itu tercapai. Jadi semua itu ada jalannya, ada solusinya. Ketika kita ada masalah di tim, kita nggak bisa bekerja sama dengan tim yang anggota tim yang lain, itu pasti ada jalannya dan ada solusinya yang kita
berdiskusi, berkonfirmasi, berkoordinasi kayak gitu. Wow, aduh aku nggak tahu mau kasih komen apa karena benar-benar benar-benar pesannya itu bagus dan sangat-sangat berhubungan dengan aku sebagai remaja juga Kak. Intinya berkomitmen dan ingat kalau setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya ya Kak. Iya. Nah terakhir nih Kak, ada nggak sih Kak closing statement dari Kakak sebagai pendiri Healthy Soul Kak? Untuk menjadikan saya bermanfaat untuk masyarakat luas, kita harus paham dengan tujuan kita, berkomitmen, dan jangan memikirkan buruknya tapi memikirkan baiknya. Oke, keren sekali Kak tadi closing statement-nya. Saya izin menyimpulkan ya Kak, jadi Healthy Soul itu adalah komunitas yang didirikan Kak Fani sebagai media untuk membantu remaja dalam memecahkan masalah mental ya Kak ya. Dan kebetulan banget Healthy Soul ini diresmikan 1 Juni bertepatan dengan Hari Pancasila. Untuk kegiatannya sendiri yaitu membantu menyebarluaskan info-info mengenai kesehatan mental khususnya pada remaja ya Kak, melalui sosial media seperti Instagram, Twitter, dan alhamdulillahnya itu respon dari masyarakat itu ternyata sangat baik mengenai Healthy Soul sendiri. Harapannya dari Kakak agar remaja ini menjadi lebih peka terhadap sosial dan selalu ingat untuk berpikir positif bahwa setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Wow, sangat menginspirasi ya Kak. Ini saya masih agak, gimana ya, bisa nggak ya nanti bisa jadi sekeren Kak Fani? Pasti bisa. Amin. Makasih banyak ya Kak untuk waktunya pada pagi hari ini. Semoga dengan kisah yang telah Kakak sampaikan dapat menginspirasi kami remaja juga orang-orang lain yang nantinya mendengar kisah ini serta memotivasi kami untuk semakin peka terhadap masalah mental. Terima kasih banyak ya Kak atas waktunya pada pagi hari ini. Semoga hari ini dapat berjalan dengan lancar. Sehat-sehat terus ya Kak. Terima kasih telah mau diwawancarai oleh kami. Iya, sama-sama.